Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Elsaf dengan aku Elsaf di El Kasus maksudnya. Dan hari ini aku nggak pengen bahas kasus-kasus ya, aku pengen santai aja yo. Karena jujur, ya ada beberapa kasus ini kayaknya aku menyediakan tiga berita aja sih, bukan aku menjelaskan satu kasus panjang gitu enggak. Dan ini ya santai aja. Mungkin aku kasih nama apa yo? Ngobrolin kasus aja mungkin. Ya kasus-kasus random gitu ya, berita-berita random yang baru-baru ini juga sedikit agak rame. Maaf ininya tak pegang ya karena cuwilik banget loh jenenge, ya murah lah ya, 46.000 nih nggak salah, saya paling 50.000. Oke, nggak penting aku menceritakan ini ya. Jadi aku membuat video ini memang karena sekarang lagi free. Harusnya aku saking nggak mengerjakan video. Aku sekarang harusnya istirahat tapi nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba pengen buka HP terus pengen ngerekam aja karena aku nggak iso kalau misalkan ada berita yang lagi rame terus bari ngono aku nggak cepet-cepet membawakan itu kayak ono sing ganjel sih. Mungkin kita ke berita selanjutnya. Berita pertama ya. Aku tak buka. Sirek. Aku mau menyediakan prompter ya sebenarnya. Tapi mbuyu masuk apa enggak ya? Oke. Berita pertama itu yaitu ada ketua KPU yang terkena skandal asusila. Siapa nama ketua KPU-nya? Yaitu Pak Hasyim Asyari. Jadi Bapak Hasyim ini tuh melakukan tindak asusila kepada seorang perempuan yang diduga itu sebagai anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Jadi korbannya itu dipaksa untuk berhubungan badan dan ya akibatnya ya korban itu mengalami gangguan psikis dan kesehatan. Terus lagi si perempuan ini tuh juga dibayarin semuanya dari tiket, apartemen juga apa yo, semua barang-barang yang dibelikan lah intinya, dan si perempuan itu dijanjikan menikah. Dan dari kasus ini, dari kejadian ini akhirnya juga Bapak Jokowi itu sampai turun tangan dan memecatnya secara nggak hormat. Ini sih menurutku bener banget tindakan Pak Jokowi ini. Dan lucunya Bapak ini tuh masih bilang dalam putusan DKPP-nya, beliau itu bilang alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih karena telah membebaskan dia dari tugas berat sebagai anggota KPU. Jujur, aku sebagai orang biasa saya nggak ngerti apa-apa soal KPU, kan ya. Kalau misalkan di awal sudah ragu dengan jabatan yang dipimpin, nek aku waktu itu ditawari sih, aku mungkin nggak bakal ngambil sih, karena aku akan tahu karena resikonya ini tinggi gitu loh. Daripada nanti beresiko dan mencoreng nama baik instansi, lebih baik nggak usah diambil kalau belum siap. Dan yang aku permasalahkan juga bukan di kasus ini aja ya, tapi lebih ke jabatan beliau sebagai seorang ketua KPU. Ya yang kasihan itu menurutku ya bawahan-bawahannya itu aja. Tapi menurutku ya kalian bisa komentar sendiri lah ya gimana gitu kan ya. Ya ini opini ku aja dan opini ku bebas ya. Kalau misalkan kalian geram atau mungkin kalian pengen komentar ya silahkan komentar aja. Dan semoga kedepannya Bapak ini juga dilancarkan dalam setiap tugasnya. Mungkin beliau hilaf, kita kan juga nggak tahu. Dan aku nggak berani ngejudge ya. Ini cuman beropiniku sebagai masyarakat. Ya semoga kasusnya cepat selesai ya dan menemukan titik terangnya. Dan berikutnya ada yang kedua itu ada rumah sakit razia khusus bagi buronan. Jadi di Filipina itu ada rumah sakit operasi plastik. Itu khusus orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar. Yang dimana misalkan kejahatan besar itu misalkan yo kalian itu begal apa kalian mungkin apa melakukan kejahatan apa ngono kan iso budal di Filipina sih. Tapi enggak guyon rek aja melakukan kejahatan. Itu sangat berbahaya, itu ngesakno lah diri sendiri dan keluarga pastinya. Tapi percuma juga karena rumah sakitnya sudah ditutup dan sama pemerintah juga sudah sekarang pemerintah Filipina itu sudah melakukan pencarian rumah sakit yang memang melakukan operasi plastik tanpa izin dari pemerintahnya gitu. Karena jujur kata berita yang aku baca ya, di Filipina itu juga ternyata sarangnya rumah sakit yang memang banyak banget ilegal gitu.
Dan rumah sakit ini ya mungkin punya tujuan-tujuan tertentu didirikannya ya. Aku nggak terlalu paham, tapi ya sampai saat ini polisi Filipina itu masih berusaha mencari rumah sakit yang tidak memiliki izin atau mungkin rumah sakit yang mencurigakan. Ya karena pemerintahnya sendiri juga berpikir bahwa ini sangat membahayakan negara mereka. Dan bisa jadi karena hal-hal seperti ini nantinya negara mereka namanya jadi jelek. Dan itu berita kedua. Dan berikutnya itu ada di Bali itu kan. Kemarin itu aku pas waktu melihat podcastnya Om Deddy Corbuzier, di sana itu Om Deddy itu lagi mewawancarai salah satu tokoh di Bali. Dan ketika aku mendengarkan cerita dari ibu itu, jujur aku sedih ya. Dan ya kita tahu memang ya di daerahku aja, jujur ya, di daerahku itu banyak anak mudanya itu mereka itu kerja di Bali. Karena di sana itu peluang usahanya mungkin cukup besar ya. Aku nggak terlalu paham dan aku nggak pernah ke sana. Tapi keluar dari itu, bule-bule yang pergi ke sana. Memang aku kemarin kan juga pernah bahas di mana ada salah satu bule atau beberapa bule, banyak banget mungkin, itu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh gitu di Bali sendiri. Padahal kan kita tahu bahwa Bali itu adalah tempat yang sangat sakral menurutku ya, tempat yang bisa dibilang destinasi wisatanya itu keren, juga indah. Terus gara-gara gelintir orang bule yang berlibur ke sini, niatnya itu berlibur, tapi malah merusak nama baik Bali sendiri. Itu kan kayak sedih banget gitu loh. Apalagi kan di Bali itu kan banyak banget ya. Bule itu nggak cuma dari satu negara, tapi banyak negara. Dan ada juga bule yang sudah tempat mereka itu sudah tinggal di sana lama banget gitu. Kasihan bule-bule yang memang benar-benar menghargai adat, menghargai etika dalam suatu kota atau daerah tertentu gitu. Mereka itu jadi tercoreng gara-gara turis-turis yang memang nggak bertanggung jawab gitu. Kan kasihan banget kalau kayak gitu. Jadi ya kita doakan aja semoga masalah ini cepat selesai, dan Menteri Pariwisata juga mungkin lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah ini biar ini nggak ada lagi dan nggak terulang lagi, dan semoga benar-benar dikerjakan oleh Pak Menteri. Kita tunggu update-nya ya. Dan mungkin itu aja ya, 3 aja. Dan jujur aku maaf kalau misalkan belibet ngomongnya rek. Nggak tahu kenapa ya, aku 2 video ini kayaknya belibet banget ngomongnya. Aku mungkin awal-awal dan aku masih belajar storytelling. Maaf kalau misalkan agak belibet. Yo, ini mungkin salah satu video yang dimana aku ngomong ngalor ngidul nggak jelas, dan aku kasih nama segmen ini ngobrolin aja mungkin, atau ngobrolin kasus aja atau apa mungkin ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton, tapi aku pengen takon sih ya, di luar dari konten santai lah mungkin ya. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang semakin dewasa itu kayak ngerasa capek banget gitu ya. Mungkin di umur-umur 21 ke atas ngerasa capek cari kerja, mungkin buat yang belum kerja. Atau mungkin kalian di umur 25, 26 kalian merasa belum bisa membeli apa-apa, atau mungkin belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan, belum menikah dan lain-lain. Itu gimana menurut mereka? Kalian pernah ngerasain itu gak sih? Nek aku jujur sih ya, aku merasakan itu banget, capek yo. Semakin dewasa bukan semakin seneng, tapi nggak tahu ya menurut kalian. Nek aku yang merasakan semakin dewasa bukan semakin seneng, tapi kayak mumet banget, tahu ngerasain kayak takut nantinya nggak bisa jadi apa-apa, takut nantinya nggak gimana-gimana. Tapi aku yakin mungkin itu proses, aku meyakini itu, dan saat ini aku juga masih berusaha membuat video YouTube ini. Mungkin salah satu usahaku untuk berusaha memperbaiki finansialku, bisa jadi sih. Ya, jadi ini malah curhat nih misalkan aku ngomong terus ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton YouTubeku dan stay di YouTubeku. Maaf kalau misalkan aku video ini kadang elek, kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek kabeh. Karena yo tepat-tepatan. Ini iki pas banget yo. Ning ngarepku iki lek kamu ngerti, ning ngarepku iki ono cahaya teko njaba ngono rek. Dadi tanpa lampu apik ngono, makane kan belakangnya beda. Ya wis lah. Ini udah sore. Mari ini aku tak ngedit dulu terus ngupload, motong-motong di sing gak harus dipotong. Wis ngono ae lah. Bingung gak ngomong apa aku. Oke, terima kasih sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.
Jangan lupa subscribe kalau misalkan guru subscribe, di-share misalkan kalian suka, kalau nggak suka di-share pisan ben aku nambah views dan nambah subscriber. Amin. Udah, terima kasih ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lah.